Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Saya Muhammad Hatta ST, calon guru penggerak dari SMK Negeri 1 Wajah, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kami mendapat pembekalan dan bimbingan dari fasilitator Bapak Aswin Anwar Abdul Qadir SPD dan pengajar praktik Bapak Edi Mulyadin SPD. Demonstrasi kontekstual Modul 3.1 Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Kami melakukan wawancara kepada kepala sekolah bagaimana kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran mengambil keputusan-keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan dan berpihak pada murid dan bertanggung jawab dengan tepat. Pembelajaran agar calon guru penggerak dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajari, bagaimana paradigma prinsip pengambilan keputusan di sekolah. Nah, dengan melakukan wawancara pada 2 kepala sekolah yang kami lakukan di 2 SMK yang berada di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu SMK Negeri 1 Dompu dan SMK Negeri 1 Wajah. Yang pertama, kami melakukan wawancara dengan Kepala SMK Negeri 1 Dompu, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama Bapak Fatur Rahman ST selaku Kepala Sekolah. Adapun kasus yang ingin kami tanyakan, bagaimana seorang kepala sekolah melakukan atau mengambil keputusan kasus-kasus yang berbasis dilema etika. Adapun kasus yang dilakukan oleh Kepala SMK Negeri 1 Dompu, sebagai kepala sekolah mengambil keputusan dengan memutuskan dan menetapkan bahwa SMK Negeri 1 Dompu untuk melakukan pendirian belut pada sekolahnya, sementara oleh sebagian guru dilakukan keberatan agar ditinjau kembali kelayakannya sekolah baik sarana prasarana maupun kesiapan SDM dan dukungan dunia usaha dan dunia industri. Dari kasus tersebut bahwa keputusan diambil oleh kepala sekolah dengan paradigma dilema etika individu lawan kelompok guru. Prinsip yang digunakan oleh seorang kepala sekolah mengacu kepada hasil akhir peraturan dan rasa peduli pada siswa dan sekolah. Proses wawancara kami tetap melakukan acuan berdasarkan 9 langkah-langkah konsep pengambilan keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada yang kami hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Dompu, Bapak Fatur Rahman ST. Yang pertama, kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kami bisa berhadapan langsung dengan Bapak Kepala sekaligus untuk mewawancarai. Yang kedua, terima kasih kepada Bapak Fatur meluangkan waktu, memberikan kesempatan kepada saya untuk mewawancarai Bapak. Nah, di sini misinya kami mewawancarai Bapak tidak lain tidak bukan dalam rangka meminta pengalaman Bapak sebagai referensi kami selaku calon guru penggerak dalam mewawancarai tentang pengalaman Bapak tentang bagaimana cara Bapak mengambil keputusan-keputusan yang tepat pada selama menjadi kepala sekolah. Ya. Selanjutnya pada wawancara ini ada beberapa yang utama yang ingin kami wawancarai, itu tentang kasus dilema etika. Nah, di sini ada kebijakan-kebijakan yang Bapak lakukan berkaitan dengan keputusan yang Bapak ambil, di mana Bapak selaku sekolah atau SMK pusat keunggulan
di sini ada beberapa kebijakan mungkin yang Bapak bisa nanti sampaikan kepada kami. Nah, keterkaitan dengan kasus pengambilan keputusan oleh Bapak menyelenggarakan BLUT. Ya. Sementara dilemanya itu ada jurusan-jurusan yang belum bisa menerapkan teaching factoring atau TEFA. Apakah keputusan keputusan Bapak ini, pertanyaan yang kami ingin lakukan ada kira-kira 9 pertanyaan. Ya. Yang pertama, saya ingin menanyakan kepada Bapak keterkaitan dengan SMK Pusat Keunggulan. Kebijakan Bapak tadi, adakah nilai-nilai kebajikan yang terukir pada keputusan tersebut? Yang kedua, bagaimana adakah dasar keberpihakan Bapak terhadap murid sehingga bisa dipertanggungjawabkan dengan tepat? Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, yang pertama saya ingin perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Fatir Rahman SD. Ya, alhamdulillah semenjak saya memimpin di sekolah ini di tahun 2021, sekolah kita mendapat 3 standarisasi. Yang pertama sebagai sekolah pencetak wirausaha, yang kemudian sebagai sekolah pusat keunggulan, yang ketiga sebagai sekolah BNUD. Nah, yang Bapak tanyakan itu kaitan dengan BNUD. Ya, jadi memang begini. Jadi pada prinsipnya untuk kesiapan BNUD SMK itu memang ada semacam pro dan kontra di antara guru gitu. Jadi ada misalnya guru yang mengatakan nanti dulu nggak usah BNUD, dan ada yang mengatakan harus BNUD. Nah, di situ kita harus mengambil keputusan, apakah kita harus BNUD atau tidak. Seperti itu. Kemudian yang kedua, seperti memang yang Bapak tanyakan tadi, memang segala jurusan yang ada di sini kompetensi keahliannya, ada yang menjalankan teaching factory dan ada yang belum optimal melaksanakan teaching factory. Nah, ini juga satu masalah, karena untuk menjalankan BNUD sekolah harus menghidupkan semua teaching factory-nya. Nah, namun yang pertama tadi kaitan dengan BNUD, saya sudah menganalisa tentang BNUD ini apakah mengikuti, sebagian guru mengatakan jangan dan sebagian tidak. Ya, disitulah sikap kita sebagai seorang pemimpin harus mengambil keputusan di situ. Jadi kita harus mengkaji dulu. Kalau kita misalnya mengambil keputusan guru yang ini kesimpulannya, guru yang ini kesimpulannya, itu semua harus dikaji oleh. Ya, lanjut Pak Fatur. Ya. Siapa saja yang terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut pada program BLUT? Oh ya, baik. Yang namanya kita memimpin organisasi, tentu kita tidak menjalankan kepala sekolah itu sebagai otoriter pengambil keputusan satu-satunya. Itu organisasi tidak sehat. Untuk pengambilan keputusan itu yang pertama, yang terlibat dalam ini tentu adalah semua wakasek saya masukkan dalam tim BNUD, ditambah ketua jurusan dan guru-guru yang ada kompeten di situ. Nah, sehingga dengan keputusan yang ambil bersama ini kemudian kita ambil satu keputusan yang misalnya dari keputusan hasil dari musyawarah ini mengatakan belum, ya saya sudah ngambil juga keputusan sesuai kesepakatan itu, karena yang banyak memihak ke BLUT itu lebih banyak daripada yang tidak setuju gitu. Sehingga dari hasil analisa saya, dari hasil analisa kalau kita misalnya mengambil dari keputusan guru yang sedikit ini dampaknya, kalau yang banyak ini dampaknya. Jadi dari analisa itulah sehingga semua keputusan BNUD harus kita jalankan. Ya, seperti itu. Artinya BNUD ini harus jalan dengan baik dengan persiapan yang matang. Nah, di sini fakta-fakta real lahirnya keputusan itu yang bisa memberi dampak kepada siswa. Nah, oleh karena itu mungkin Bapak bisa ceritakan fakta-fakta real yang ada di sekolah ini. Iya, baik. Ya, fakta-fakta realnya itu yang pertama, karena sudah saya jelaskan di sini bahwa teaching factory-nya itu jalan. Ya. Kemudian selain teaching factory, layanan-layanan jasa yang ada di sekolah ini juga jalan. Ya. Nah, berdasarkan fakta-fakta ini, kemudian kajian-kajian yang telah kita lakukan,
Nah, kita mengambil keputusan harus BLUD ini karena berdampak kepada siswa itu sendiri. Nah, siswa di situ melahirkan inovasi, kemudian mereka kita ajarkan metode pembelajaran berbasis produk, PJBL, PBL, semua kita jalankan di situ, sehingga ini akan kembali ke siswa dan produktivitas sekolah itu baik peningkatan kompetensi guru dan siswanya akan bagus nantinya ke depan. Ya, sangat bagus untuk siswa. Tapi sebuah pengambilan keputusan pasti ada yang namanya memungkinkah ada atau tidak enggak pelanggaran hukum yang terjadi pada keputusan tersebut. Oh iya, baik. Untuk pengambilan keputusan, misalnya contoh, misal kasus-kasus yang lain selain BLUD juga, itu memang ada seperti itu. Salah satu contohnya adalah misal kasus siswa. Nah, kasus siswa contohnya, misalnya ada siswa yang nakal, kemudian banyak catatannya, dia melakukan kenakalan itu sehingga sebagian guru minta siswa ini keluar. Dan sebagian juga tidak menginginkan keluar. Nah, disitulah betul-betul keputusan kepala sekolah itu harus diambil apa yang tepat terhadap siswa ini. Nah, itu kan dilematis tuh bagi saya. Satu sisi guru-guru udah suruh keluarkan semua karena tidak mampu dibina. Nah, satu sisi saya harus berhadapan dengan LSM, wartawan dan sebagainya yang orang tua murid. Yang melarang bahwa anak tidak boleh putus sekolah. Nah, ini adalah sangat dilematis sebagai kepala sekolah. Tapi saya sebagai kepala sekolah, sekali lagi, kepala sekolah itu harus mengambil resiko. Nah, resiko apakah keputusannya itu benar atau salah itu ada risikonya semua. Nah, tentu saya juga tidak melanggar dari hukum yang ada begitu. Karena memang dari hasil kita harus kembalikan kepada guru, warga sekolah intinya. Dari keputusan semua warga itu, misalnya mereka mengatakan harus dikeluarkan, cari di sekolah lain untuk dibina, ya kita keluarkan. Ada guru yang mengatakan harus pertahankan, ya kita pertahankan. Jadi intinya kepala sekolah itu tidak boleh pelimpangan. Harus satu keputusan yang diambil oleh dia. Nah, mau risikonya seperti apa? Nah, ya sama dengan perusahaan gitu ya. Perusahaan mengambil langkah akal, dia berani beruang keluar banyak-banyak, itu kan keputusannya supaya menghasilkan laba yang untuk perusahaan maupun dia rugi dengan kebijakan itu. Jadi semuanya serba risiko. Itu yang habis oleh pemimpin harus diambil. Berdasarkan data real yang secara publikasi dan administrasi dinas maupun pihak terkait, bahwa SMK hasil daripada kepemimpinan Bapak telah mencetuskan SMK 1 Dompu ini menjadi SMK Blood. Nah, di sini terjadi lean and match yang sangat bagus yang Bapak kembangkan. Bagaimana kode etik profesi? Di sini kan ada guru-guru tamu yang Bapak hadirkan, itu seperti apa, Pak? Ya, baik. Kalau untuk guru tamu yang ada di sekolah kita ini, karena kita membawa sifat budaya industri ke sekolah. Nah, sehingga untuk SMK Negeri 1 Dompu ini sebagai sekolah pusat keunggulan, kita sudah memiliki hubungan link and match. Dan pada tahun ini saya mendapatkan bantuan dari industri dari si link and match itu senilai 1,37 miliar. Dari perusahaan di Jakarta itu 325 juta, kemudian perusahaan di Semarang itu 1 miliar 56 juta. Nah, ini adalah hasil link and match. Dan mereka juga menjadi guru tamu di sekolah ini. Itu di bidang busana. Kemudian di DKV Komunikasi Visual kita juga mengundang guru tamu. Karena di SMK Negeri 1 Dompu ini kita sudah menerapkan wajib menghadirkan guru tamu 1 semester 50 jam. Bagus. Kembali ke kebijakan tadi, Pak, yang berbasis dilema tadi, Bapak secara individu dan rekan-rekan guru secara kelompok mengajukan dipertimbangkan keputusan tadi. Adakah opsi-opsi yang Bapak buat, mungkin bisa diungkapkan opsi-opsi yang bisa mengarah kepada putusan itu diterima oleh semua pihak? Oh iya, baik. Tentu seperti yang saya katakan tadi, dalam mengambil satu keputusan misalnya terhadap satu masalah,
tentu kita siapkan opsi-opsi plan 1, plan 2, plan 3 gitu ya. Betul. Ya, misalnya untuk keputusan pertama kasus misalnya kasus Kasus tadi. kasus BUD ya. Pertama misalnya kalau kita tidak menjalankan BUD sekolah ketinggalan terkait dengan kebijakan pusat sekolah BUD pertama itu. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kita mengambil keputusan harus menjalankan dengan segala keterbatasan dan kekurangan, kita akan maju nanti setelah BUD. Nah, itu adalah opsi yang kedua. Nah, sedangkan opsi yang ketiga, misalnya dari alasan guru-guru itu kita kembangkan dulu sekolah ini baru BUD gitu. Nah, tetapi saya harus mengambil opsi kedua, harus tetap dijalankan gitu. Nanti pengembangan nanti itu pada saat proses gitu. Nanti disitu saya pacu guru-guru, saya patuh semua stakeholder yang ada di sekolah, menggerakkan semua lini-lini organisasi, insya Allah pasti akan jalan gitu. Saya sangat bersyukur. Inti daripada wawancara saya sudah saya sampaikan kepada Bapak, artinya Bapak mengambil keputusan tadi yang berbasis dilema tadi, mengambil dengan investigasi opsi trilema. Oleh karena itu Bapak mengambil keputusan yang kedua itu. Sedikit saja mungkin Bapak bisa ceritakan proses atau langkah-langkah pengambilan opsi yang kedua tadi, sehingga Belut sampai sekarang ini sudah ratingnya itu sudah luar biasa, Pak. Ya, mungkin seperti itu, Pak. Ya, jadi yang pertama langkah-langkah yang harus kita ambil, misalnya kenapa saya mengambil pusat ini, memang begini Pak Hatta. Di dalam suatu organisasi itu memang tidak ada semua guru yang setuju gitu. Dan sehatnya suatu organisasi itu minimal ada 16% orang yang suka kritik, yang tidak setuju, itu sehat organisasi Pak. Ya, kalau semuanya ya itu misalnya setuju, itu belum sehat. Harus ada orang-orang yang tidak setuju seperti ini untuk membangun sebuah organisasi. Jadi untuk BUD sendiri itu ya tentu dengan kita harus berbasis data. Bermain dengan data-data, kemudian misalnya kelengkapan data tata kelola, SDM, semua yang ada itu kita analisa, kita buatkan sehingga dengan adanya data ini, dari hasil data inilah analisis SWOT dan sebagainya itu yang bisa memberikan keputusan itu karena berbasis data, sehingga melahirkan keputusan ini Belut harus kita jalankan. Meskipun ada beberapa kendala, dan tapi kita bisa melihat ke depannya tentang BUD ini, sehingga saya harus berani mengambil keputusan ini harus kita jalankan seperti itu. Terima kasih kepada Pak Fatur dengan cara Bapak yang lakukan tentang kasus berbasis dilema tadi sangat luar biasa. Bentuk pengakuan kami selaku peninjau bahwa Belut SMK Woja rating keberhasilan itu nampak sekali nih Pak. Mungkin tidak perlu juga Bapak ceritakan, tapi yang paling penting yang kami syukuri ini dalam wawancara ini kami dapat ilmu Bapak, itu kami terima kasih. Dengan itu hasil komunikasi Bapak dengan saya bisa dipublikasikan. Oh ya. Ya bisa sedikit Pak ya. Jadi memang setiap kepala sekolah itu setiap hari dia harus mengambil keputusan kebijakan terhadap segala sesuatu masalah, bukan saja BUD tetapi banyak masalah kasus siswa, kasus guru, kasus ini, dan itu adalah butuh ketegasan hasil keputusan dari kepala sekolah. Nah, itu yang harus kepala sekolah putuskan gitu. Saya juga sebagai CEO SMK jadi sedikit harus tegas, karena kita sebagai pemimpin itu ya harus benar-benar keluar dari zona nyaman gitu. Dalam arti keputusan itu harus kita ambil. Mau risiko berat, risiko ringan itu adalah memang sasaran dari kepala sekolah itu sendiri akibat kebijakan yang diambil. Artinya perasaan Bapak. Perasaan Bapak mengambil keputusan itu harus berani, dan harus bertanggung jawab. Nah, ini mungkin sangat luar biasa lagi hasil wawancara kita ini.
mungkin ini yang terakhir Pak. Ya. Untuk menutupi wawancara ini mungkin Bapak bisa memberikan refleksi hasil keputusan tadi, perasaan Bapak apa kebijakan tadi merasa benar, terus berhasil, dampak kepada siswa, terus jangka panjang, dan ini akan bisa mungkin Bapak bisa bertanggungjawabkan secara nyata. Ya baik, yang terakhir memang sebuah keputusan itu harus lahir dengan keputusan yang tepat begitu. Nah dengan kita menjalankan BLUD ini, alhamdulillah hasil akhir dampaknya semua gurunya menjadi merasa senang sekarang, siswa juga menambah lebih produktivitas lagi, dan sekolah dituntut untuk meningkatkan kompetensi produktivitas hasil sekolah itu. Dan sekarang alhamdulillah BLUD itu kita sudah mendapat semua SK gubernur. Dari keputusan saya sebagai kepala sekolah menjalankan ini, sekarang sudah menjadi bagus, guru-guru semuanya menerima, kemudian siswa juga bagus, sehingga ini bisa kita jalankan. Dan di tahun 2023 ini sekolah ini memiliki seperti yang saya katakan tadi adalah sebagai SMK pusat keunggulan, sehingga korelasinya dengan BLUD ini sangat bagus begitu. Jadi ada BLUD, ada SMK PK, dan alhamdulillah ini juga akan meningkatkan baik pelayanan karena ada BLUD, dan maupun juga kesejahteraan nantinya pada guru-guru dan pelaksana di sekolah SMK. Luar biasa. Selamat kepada Bapak Kepala SMK Negeri 1 Dompu, Pak Fatur ST. Terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan berdampak baik kepada siswa-siswa ke depan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapadug pala lo eh. Ya. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi.
kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi